Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi algoritma KNN untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan aplikasi Orange. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Analytic for Business dengan dosen pengampu Bapak Eri Zuliarso, MKom. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Jualita Luchandri, NIM 210552320, kelas A2 DLC, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Unisbank, Semarang. Perkenalkan, nama saya Rizvana Mira Ivano, NIM 21055233035, kelas A2 DLC, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Putri Nilamba Budi dengan NIM 2105523039, kelas A2 DLC, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Berikut beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, klasifikasi, KNN, pembahasan dan hasil, lalu kesimpulan. Kita bahas latar belakang. Kebangkrutan dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan merupakan kondisi di mana seseorang telah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan seluruh aktivanya diperuntukkan untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya menurut Yuhelson 2019. Altman, Hodges, dan Wang 2019 mengungkapkan beberapa alasan perusahaan dapat mengalami kegagalan usaha, di antaranya yang pertama, kinerja operasi yang buruk dan tingginya tingkat leverage. Yang kedua, kurangnya inovasi teknologi. Yang ketiga, tingginya pembentukan bisnis baru. Yang keempat, deregulasi industri utama. Dan yang terakhir, kewajiban tidak terduga. Keadaan ini umumnya tidak muncul begitu saja pada perusahaan. Ada tanda-tanda awal yang umumnya dapat diketahui terlebih dahulu oleh perusahaan. Seandainya dilakukan analisis secara tepat dan cermat menggunakan sebuah cara tertentu pada laporan keuangan. Sebelum terjadi kebangkrutan, perusahaan akan mengalami fenomena kesulitan keuangan atau financial distress. Financial distress ditandai dengan adanya ketidakpastian profitabilitas. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan usahanya. Karenanya, perusahaan harus melakukan analisis yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan sejak dini. Dengan dilakukannya analisis kebangkrutan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pihak manajemen untuk mengantisipasi risiko terjadinya kesulitan keuangan yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Berikutnya, klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas diskrit. Klasifikasi mencoba mempelajari hubungan antara kumpulan variabel fitur dan variabel target. Untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, kita dapat menggunakan algoritma berikut ini. Yang pertama ada decision tree, yang kedua ada naive Bayes, yang ketiga ada K-Nearest-Neighbor atau KNN, yang keempat ada logistic regression, yang kelima support vector machine atau SVM. Baik, berikutnya penjelasan mengenai K-Nearest-Neighbor atau KNN. KNN merupakan salah satu metode klasifikasi dalam data mining yang termasuk ke dalam supervised learning. Pengklasifikasian yang dilakukan berdasarkan atribut dan data training.
sehingga proses pengklasifikasian data baru dilakukan berdasarkan perbandingan kemiripan mayoritas pada data training. Dalam KNN, nilai jarak ditentukan dengan pengujian data testing terhadap data training, kemudian menggunakan nilai terkecil dari nilai ketetanggaan terdekat, menurut Krisandi et al. 2015. Baik, selanjutnya masuk ke langkah untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan aplikasi Orange. Langkah pertama dalam klasifikasi yaitu akuisisi data. Pada proses ini dilakukan pengumpulan data dan pengambilan data. Yang pertama, pengambilan data dari UCI repository. Untuk mendapatkan data ini, kita bisa pergi ke laman repository dari UCI Machine Learning. Kemudian kita lakukan pencarian dataset dengan memasukkan kata kunci pada kolom isian dan klik tombol search. Untuk kelompok kami, kali ini menggunakan dataset Taiwan's Bankruptcy Prediction. Kemudian klik download untuk mendapatkan dataset tersebut. Selanjutnya kita mulai buka aplikasi Orange. Dan kemudian pilih tombol new untuk membuat project baru. Setelah itu, klik icon file pada menu data untuk mengambil dataset dari Orange. Kemudian pindahkan icon tersebut ke working sheet. Kemudian double klik pada icon dataset pada worksheet untuk memilih file serta menampilkan pilihan dataset yang ada pada Orange. Di sini kami memasukkan dataset Taiwan's Bankrupt yang sudah kita download sebelumnya. Kita dapat melihat isi dari data tersebut dengan menggunakan data table. Caranya, pilih icon data table pada menu data dan drag ke worksheet. Lalu buat link dengan cara klik dan tahan pada icon dataset yang ada pada worksheet dan arahkan ke data table yang ada pada worksheet, seperti yang bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk melihat isi dari data tersebut, kita bisa double klik icon data table yang ada pada worksheet sehingga tampilan data menjadi seperti ini. Di sini kita dapat melihat pada dataset tersebut memiliki 6.800 instance atau jumlah data atau sampel, 96 fitur atau variabel, dan 2 target kelas pada data jenis tipe 1 dan 0. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang hilang pada dataset yang kita gunakan. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melewati proses untuk melakukan penanganan pada data yang hilang. Kemudian yang selanjutnya, visualisasi data dengan scatter chart. Yang pertama, langkahnya ada pilih icon scatter plot pada menu visualis dan pindahkan ke worksheet. Selanjutnya, buatlah koneksi antara icon file dan icon scatter plot yang ada pada worksheet, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian untuk menampilkan grafik, double klik icon scatter plot yang ada pada worksheet. Hasil visualisasi data dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini kami memilih variabel total expense atau aset sebagai X dan total asset turnover sebagai Y. Dari gambar berikut ini kita bisa melihat bahwa terdapat korelasi antara total expense atau aset dan total asset turnover. Semakin besar angka pada dua variabel tersebut, maka semakin kecil kemungkinan bankruptinya. Kemudian yang selanjutnya ada visualisasi data dengan shift diagram. Dengan menggunakan shift diagram, kita dapat mengetahui apakah data kita seimbang atau tidak. Data dikatakan seimbang apabila data pada masing-masing target kelas memiliki jumlah yang sama. Memiliki data yang seimbang sangat penting untuk mengurangi resiko
bias yang membuat model yang kita hasilkan tidak condong ke satu nilai tertentu. Langkahnya yang pertama, pilih icon shift diagram pada menu visualis dan drag icon tersebut pada worksheet. Selanjutnya, buat garis koneksi antara file dan shift diagram, seperti yang kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk melihat hasilnya, lakukan double klik pada icon shift diagram yang ada pada worksheet. Hal tersebut akan secara otomatis memunculkan hasil visualisasi seperti pada gambar berikut ini. Untuk melakukan inspeksi lebih lanjut, pilih variabel apapun untuk melihat kaitannya dengan variabel yang berjenis tipe. Di sini kami memilih bank group dan cash atau total asetnya. Selanjutnya, pemahaman distribusi terhadap data. Cara lain untuk melakukan visualisasi terhadap data yaitu dengan menggunakan distribution. Dengan menggunakan diagram ini, kita dapat mengetahui distribusi dari dataset Taiwan Bank Group Prediction berdasarkan masing-masing atribut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada pilih icon distribution yang ada pada menu visual dan drag ke worksheet. Selanjutnya, buat garis koneksi antara file dan distribution diagram seperti yang bisa kita lihat di sini. Untuk melihat hasil visualisasi dari data bank group, klik double klik pada icon distribution yang ada pada worksheet. Hal tersebut akan secara otomatis memunculkan hasil visualisasi bar chart seperti yang kita bisa lihat di sini. Baik, kami memilih salah satu variabel yaitu total asset growth rate di sini untuk melakukan analisis terhadap distribusi data. Dengan memilih tipe distribusi pada filter, kita dapat melihat bentuk distribusi dari data bank group ini sebagai berikut. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ada pembuatan model. Pada studi kali ini, kami akan menggunakan model train and test untuk melakukan evaluasi terhadap klasifikasi. Langkah yang pertama itu memilih algoritma. Di sini kami memilih KNN karena sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Untuk menggunakan KNN itu sendiri pada aplikasi Orange ini, kita dapat mencari icon KNN pada menu model, lalu kita drag dan kita arahkan ke worksheet kita. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara file dengan KNN seperti yang terlihat pada gambar di sini. Nah, untuk yang selanjutnya pada algoritma KNN ini terdapat beberapa parameter yang dapat di-set. Namun hal ini tidak perlu dilakukan. Parameter tersebut itu antara lain ada jumlah neighbor yang akan digunakan untuk menentukan jumlah node terdekat, metrik yang digunakan untuk menentukan metode perhitungan jarak, dan weight ini di sini yang digunakan untuk melakukan pembobotan masing-masing sampel. Untuk melakukan setting parameter ini, kita harus melakukan double klik ya pada icon KNN pada worksheet sampai muncul gambar di sini, gambar seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi pada model ini dilakukan untuk menilai apakah model yang dibuat itu mampu melakukan generalisasi terhadap data. Untuk kebutuhan klasifikasi itu terdapat beberapa metrik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu ada akurasi atau F1 score. Langkah yang pertama itu kita pilih icon test and score pada menu evaluate dan kita drag ya ke worksheet kita. Untuk langkah yang selanjutnya kita koneksikan model icon model itu atau icon KNN yang ada di worksheet dengan icon test and score. Nah, seperti di gambar ini ya, kita hubungkan begitu. Lalu untuk mengetahui hasil dari evaluasi ini, kita harus melakukan double klik pada icon test and score tersebut sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, pada gambar ini kita bisa mengetahui
bahwa model KNN ini mampu memberikan hasil yang baik dengan nilai akurasi atau CA, precision, recall, dan F1 score itu yang nilainya di atas 95% semua. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model KNN ini mampu mengendalikan atau mengenali pola data dengan baik. Selanjutnya, diprediksi. Proses prediksi ini dilakukan pada data yang belum digunakan untuk proses pembuatan model. Nah, prediksi ini dilakukan agar kita itu dapat mengenali kelas atau label dari data yang akan muncul di kemudian hari. Nah, langkahnya yang pertama itu kita pilih icon prediction pada menu evaluate dan kita drag di worksheet kita, lalu kita hubungkan dengan KNN. Kita hubungkan antara prediction itu dengan KNN seperti gambar yang ada di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi antara hasil prediksi. Kita dapat melakukannya dengan cara double klik pada icon prediction. Nah, hasil prediksi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini, khususnya di kolom KNN ini, kita dapat melihat bagaimana algoritma KNN itu dapat memetakan data menjadi suatu label tersebut. Nah, dari hasil ini kita dapat melakukan perbandingan dengan hasil yang sebenarnya. Misalnya, pada data pertama ini kita bisa mengetahui bahwa terdapat kesalahan dalam memetakan data. Namun, kita lihat di data yang ketujuh ini, KNN ini dapat memetakan data dengan benar. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas ini adalah total expense atau aset dan total aset turnover itu berkolerasi yang dapat kita lihat dari scatter plot. Dalam pembuatan model menggunakan algoritma KNN, test and score pada CA ini bernilai 0,969, lalu precision bernilai 0,962, recall bernilai 0,969, dan F1-nya bernilai 0,956. Ini memberikan hasil yang baik ya, karena semuanya berada di atas 95%. Dan hal ini menunjukkan bahwa model KNN ini mampu mengenali pola data dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.